Ya baik, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas ya tentang PGRI dan pergerakan buruh di era reformasi ya. Setelahnya kemarin di pekan yang lalu kita membahas bagaimana gerak langkah PGRI di masa Orde Baru gitu ya. Dan sampailah kita di pekan ini sebelum UTS ya membahas tentang bagaimana situasi dan kondisi PGRI di era reformasi gitu ya. Nah, yang pertama, sebelum kita lebih dalam, lebih jauh ya melihat bagaimana pergerakan PGRI tersebut, kita harus sama-sama memahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan reformasi gitu ya. Nah, kemarin Orde Lama ya itu ditandai dari kepemimpinan Pak Soekarno. Lalu di Orde Baru ditandai dengan kepemimpinan Pak Harto gitu ya. Nah, sedangkan reformasi ini gitu ya, secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Inggris ya, yang terdiri dari dua kata ya, re dan form gitu ya. Re yang artinya kembali ya, sedangkan form atau formation gitu ya, yang artinya adalah bentuk gitu ya. Jadi artinya makna daripada era reformasi adalah era atau masa di mana negara kembali ke bentuk awalnya ya, atau negara kembali ke tujuan utamanya ya, asalnya gitu ya. Nah, karena kita tahu di Orde Baru negara sangat tertutup gitu ya. Rakyat tidak dapat mengapresiasikan apa yang menjadi ide pokok gagasannya gitu ya, karena semua harus dikondisikan gitu ya. Nah, sekarang di era reformasi ya, setiap kita warga masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan, menyuarakan apa yang menjadi keyakinannya tanpa harus dihantui oleh ketakutan. Nah, dalam hal ini ya lebih kepada pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat mengcreate, menata gitu ya, memformulasikan pendidikan itu sendiri gitu. Kalau dulu di era Orde Baru, pendidikan itu tersentralisasi, terpusat pada pusat gitu ya. Terpusat pada pusat itu maksudnya terpusat pada ibu kota gitu ya. Nah, dengan adanya reformasi, pendidikan kembali ke tempatnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing gitu ya. Yang nanti akan menonjolkan ciri khas ya daripada tiap-tiap daerah. Makanya ada mata pelajaran mulok ya atau muatan lokal. Tentu muatan lokal ini ya diadakan untuk menonjolkan gitu ya kekhasan ya, ciri khas dari suatu daerah ya. Maka akan berbeda mulok di Provinsi Jawa Barat dan mulok yang ada di Provinsi DKI Jakarta walaupun sama-sama di Pulau Jawa. Nah, lalu bagaimana dengan mulok-mulok atau muatan lokal yang ada di luar Pulau Jawa? Nah, tentu pasti memiliki perbedaan-perbedaan yang sekali lagi tadi kembali ya menunjukkan kepada ciri khas atau keistimewaan dari daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke era reformasi gitu ya, tentu reformasi ini tidaklah akan bangkit, muncul, tumbuh dan berkembang kecuali tanpa adanya keruntuhan dari Orde Baru. Sama seperti Orde Baru ya tidak akan maju, tumbuh dan berkembang kalau Orde lamanya masih ada gitu ya. Nah, begitupun dengan era reformasi gitu ya yang ditandai oleh runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter gitu ya, yang sangat sentralistik gitu ya. Yang dimana dari kepemimpinan otoriter ini pendidikan ya cenderung sangat terkungkung gitu ya. Nah, tidak seperti hari ini gitu ya. Ya begitu. Nah, yang dimana ya sifat kepemimpinan otoriter ini itu terpusat ya, yang memusatkan pendidikan pada di Jakarta
Jadi semua harus ikut Jakarta. Jakarta gimana ya daerah harus mengikuti mau nggak mau suka nggak suka kayak begitu. Nah di Jakarta ini sebagai lambang gitu ya, nggak pusat daripada pemerintahan Republik Indonesia kayak begitu. Baik kurikulumnya, implementasi kurikulumnya gitu ya, bahan ajar dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai berubah gitu ya, bahkan bahan ajar bisa diperkaya gitu ya oleh guru-guru yang ada di daerah setempat, kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya ada apa lagi ya? Nah ini perjuangan ya PGRI pada era reformasi gitu ya. Nah tentu di era reformasi ini PGRI lebih apa ya, lebih mudah gitu ya dalam langkah geraknya gitu ya untuk mengimplementasikan nilai-nilai ya yang diperjuangkan dari era kolonial pada masa PGHB sampai masa hari ini gitu ya. Salah satunya adalah organisasi ya, bagaimana PGRI memperjuangkan organisasinya. Ya, kalau dulu PGRI ya terpusat pada dua gerakan ya, baik gerakan pendidik gitu ya maupun gerakan buruh. Sekarang PGRI lebih memusatkan dirinya gitu ya sebagai organisasi guru ya begitu ya. Nah, di mana organisasi guru ini sudah terlepas daripada ide, gagasan dan perpecahan yang telah dilahirkan dari Orde Lama ya, di mana kita tahu PGRI pada waktu itu terpecah terbagi dua ya, ada fak sentral dan non fak sentral ya gitu. Tentu sekarang PGRI lebih leluasa, lebih luas gitu ya, dan kemanfaatannya pun dapat kita rasakan seperti hari ini gitu ya, kita bisa kuliah di salah satu kampus ya yang didirikan oleh PGRI. Lalu yang berikutnya adalah kesejahteraan gitu ya, bagaimana PGRI berjuang gitu ya untuk menaikkan taraf hidup ya para guru teman-teman kayak begitu, karena kita tahu bagaimana guru-guru hari ini gitu ya itu bekerja dengan penuh kesungguh-sungguhan, penuh dengan keseriusan gitu ya, tapi upah yang diterima tidak seserius kerjanya, kira-kira begitu ya. Padahal guru berjuang berusaha gitu ya dalam rangka membantu negara gitu ya untuk mewujudkan yang namanya kecerdasan bangsa gitu ya. Baru-baru kita diperlihatkan gitu ya, diperdengarkan dengan peristiwa yang sangat menyentuh gitu ya, di mana ada seorang kepala sekolah gitu ya yang menindak murid yang melanggar aturan di sekolah, itu harus diberhentikan atau diistirahatkan sementara ya di SMA apa namanya, SMA N ya, satu Cimarga di Lebak ya. Saya pikir teman-teman juga tahu itulah gitu kira begitu ya. Nah bagaimana udah mah guru gajinya kecil, dibayar kadang-kadang nggak tepat waktu gitu ya, tapi si guru ini harus berhadapan dengan situasi dan kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan gitu ya. Padahal si guru, si kepala sekolah sedang memperjuangkan ya bagaimana dapat melahirkan gitu ya atau mencetak generasi-generasi harapan bangsa ya, generasi-generasi yang disebut digadang-gadang sebagai bonus demografi gitu ya. Tapi ternyata di lapangan tidak seindah teorinya, kira-kira begitu ya. Nah, bahkan sampai 600-an siswa di sekolah tersebut melakukan mogok massal ya untuk tidak masuk ke sekolah ya. Nah, dan kita tahu ya ekses atau dampak daripada gerakan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut pun akhirnya berimbas kepada mereka gitu ya. Nah, di mana masyarakat banyak yang justru malah sebaliknya mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya, untuk menegakkan ketertiban gitu ya. Karena sejatinya begini teman-teman ya, tugas guru itu bukan hanya semata-mata transfer of knowledge gitu ya, memindahkan menyalurkan pengetahuan kepada muridnya sehingga yang awalnya muridnya nggak tahu jadi tahu, enggak seperti itu. Tapi juga tugas guru adalah mengarahkan, membimbing, memotivasi gitu ya, bahkan membentuk karakter siswa gitu,
sehingga siswa menjadi insan-insan yang unggul, gitu ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada ketenaga kerjaan, gitu ya. Nah, ketenaga kerjaan ini dimana kita ketahui betul ya, bahwasanya di dalam tubuh PGRI bukan hanya terdiri dari pendidik ya, tapi juga diisi oleh tenaga pendidik atau tendik, gitu ya. Nah, yang mana padahal ini bukan cuma guru yang dipertanyakan statusnya, gitu ya. Bahkan tenaga kependidikan pun ya harus mendapatkan statusnya sebagai tenaga pendidik yang profesional, gitu ya, sehingga tenaga pendidik ya dalam hal ini mendapatkan hak-haknya. Nah, apa aja yang menjadi bagian daripada tenaga pendidik, misalnya seperti laboran ya, orang-orang yang bekerja di lab, atau misalnya pustakawan, gitu ya, orang-orang yang fokus dalam mengatur, gitu ya, eh, apa administrasi di perpustakaan, baik pengadaan buku atau ada peminjaman dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah tenaga-tenaga kependidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, gitu. Nah, mengapa mereka-mereka ini tidak dapat dipandang sebelah mata? Karena tentu jika tidak ada kontribusi dari mereka, maka pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalau pembelajaran atau kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka tujuan dari pendidikan itu jauh dari harapan. Kayak begitu, ya. Nah, nanti bisa jadi karena labnya tidak mendukung, nggak support, gitu ya. Perpustakaan juga sama, akhirnya mereka-mereka para peserta didik tidak mendapatkan sumber pembelajaran dan tidak dapat melakukan praktik dan pembelajaran sebaik-baiknya, kira-kira begitu. Maka daripada itu mereka-mereka yang ikut berjuang, gitu ya, bahkan di TU, gitu ya, dan sebagainya, itu harus diapresiasi. Nah, maka daripada itu tugas PGRI adalah ikut serta, gitu ya, dalam memperjuangkan ya hak-hak ketenaga kerjaan mereka. Nah, lalu yang berikutnya adalah perundang-undangan ya. Nah, bagaimana undang-undang guru dan dosen dibentuk, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk dapat mengapresiasi dan melindungi, gitu ya, daripada para guru ya dan dosen dalam mengajar. Jadi bukan hanya pendidikan yang bersifat demokrasi, gitu ya, atau demokratis, tapi pendidikan juga harus dapat memberikan jaminan, gitu ya, bagi para guru ya, jaminan keamanan, jaminan keselamatan, gitu ya. Bahkan harusnya nggak boleh ada guru yang mengajar dalam kondisi ketakutan. Ketakutan di sini tuh begini, teman-teman. Jangan sampai ada guru ngajar tapi takut kalau anaknya nggak makan di rumah, gitu. Maka daripada itu negara harus hadir, gitu ya, untuk memberikan jawaban agar agar si guru tadi tidak ketakutan. Artinya ketika dia mengajar, gitu ya, si guru merasa tenang. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangganya sudah di cover oleh negara, gitu. Dengan apa? Dengan gaji atau upah yang layak, seperti itu. Nah, maka perundang-undangan ini harus diatur dengan sebaik mungkin. Ya, bagaimana nanti dalam perundang-undangan guru itu harus memiliki 4 kompetensi, ya. Bayangin sebagai seorang profesional, guru dituntut harus memiliki profesionalisme dalam mengajar. Nah, di balik itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, ya, ada kompetensi profesionalisme, ya, kompetensi profesional. Ya, guru harus profesional ya dalam mengajar, kapan jam ngajar, kapan pulang, apa yang dilakukan selama proses pembelajaran, gitu ya, apa yang disampaikan dan sebagainya, dalam mengevaluasi, memberikan nilai dan seterusnya, ya. Itu kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi kompetensi pedagogik, gitu ya, yaitu kompetensi tentang kecerdasan. Maka nggak boleh orang jadi guru kalau belum selesai setara 1 atau S1-nya. Nah, oleh karena itu, syarat menjadi guru itu harus lulus S1. Gitu ya. Agar apa? Agar dia nanti mendapatkan ilmu-ilmu
yang menjadi bekal ketika dirinya mengajar di sebuah instansi pendidikan. Maka kompetensi pedagogi itu wajib harus dia miliki, gitu ya. Kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi atau diri, gitu ya. Bagaimana si guru harus dapat mengatur emosinya, si guru tidak membawa permasalahan di luar kelas ke dalam kelas, karena itu sangat mempengaruhi teman-teman, gitu ya. Guru ada masalah di rumah tangganya, guru ada masalah di luar sekolah, lalu dibawa ke kelas, wah habis nanti muridnya babak belur ya, jadi pelampiasan masalah yang ada di luar sana. Nah, oleh karena itu harus dipisahkan antara mana tugas dia sebagai seorang guru di sekolah dan tugas dia ketika di luar sekolah. Begitu ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir, bagaimana seorang guru memiliki kompetensi sosial, ya, di mana seorang guru dituntut untuk memiliki pendekatan, ya, hubungan yang baik secara sosial, baik kepada masyarakat atau warga sekolah, pada kepala sekolah, staf TU, gitu ya, struktur-struktur di sekolah, gitu ya, maupun dengan teman-teman sejawatnya, ataupun dengan apa namanya, dengan orang tua siswa, komite, gitu ya. Bahkan jauh daripada itu, seorang guru harus memiliki hubungan yang baik dengan apa? Dengan masyarakat di sekitar sekolahnya. Jadi bukan cuma masyarakat di internal sekolah ya, tapi juga masyarakat di eksternal sekolah. Nah, lalu yang berikutnya kelima ada reformasi pendidikan. Nah, tentu kalau di era orde baru pendidikan itu tersentralisasi, di era reformasi pendidikan justru lebih lebih luas lagi teman-teman, gitu ya. Apalagi dengan zaman seperti ini ya, zaman digitalisasi ya, tadi juga sempat disinggung oleh teman-teman di awal, gitu ya. Nah, bagaimana di era digital ini pendidikan juga harus mengikuti perkembangannya ya. Kayak misalnya penggunaan ya LMS, gitu ya, Learning System Management, gitu ya. Nah, teman-teman kayak sekarang mendapatkan materi udah bisa di LMS. Teman-teman mau presensi di LMS, gitu ya. Atau dalam pelaksanaan pembelajaran ya, seperti kampus kita ya, menggunakan metode hybrid learning system, gitu ya. Nah, jadi kuliahnya sepekan online, sepekan offline, gitu ya. Tentu ketika online ya dosen dan juga peserta didik atau mahasiswa dituntut untuk adaptasi dengan sistem yang ada, apakah dengan Google Meet, dengan Zoom Meeting, gitu ya. Nah, atau yang lainnya apa Google Classroom dan sebagainya, kan kira-kira begitu. Nah, itu menunjukkan adanya kemajuan dalam pendidikan, teman-teman, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang yang hidup di era digital hari ini itu mau beradaptasi. Nah, masalahnya apa? Masalahnya bagi mereka-mereka yang alergi ya dengan teknologi, gagap dan gugup dengan teknologi, maka akan tertinggal kayak begitu. Kenapa begitu? Karena zamannya udah berubah, teman-teman. Ya, sumber informasi udah luas. Ya, kalau zaman dulu mah kan belajar itu kan masih menggunakan metode apa? Teacher learning center ya, yang dimana guru pendidik menjadi sumber dari segala sumber pengetahuan ya bagi si peserta didik. Tapi hari ini dengan kita hidup di era natif digitalisasi, gitu ya, sumber informasi kita banyak, bukan hanya dalam bentuk buku cetak ya. Ada buku dalam bentuk PDF, gitu ya. Kita bisa baca jurnal atau sumber-sumber kredibel yang lain, gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan ya keasliannya dan kebenaran sumbernya. Kayak begitu. Nah, yang berikutnya adalah kemitraan nasional. Jadi artinya PGRI sebagai lembaga swasta atau mandiri independen, gitu ya. Nah, ini tuh PGRI menunjukkan bahwasanya PGRI yang independen ini, PGRI yang menjadi lembaga lembaga swasta itu bisa bermitra dengan negara, dalam hal ini dengan
Kementerian Pendidikan gitu ya. Dalam apa? Dalam meretas kebodohan. Ya, makanya PGRI membangun sekolah-sekolah, ya, memberikan pelatihan kepada guru-guru gitu. Bahkan bukan hanya kepada Kementerian Pendidikan gitu ya, tapi juga PGRI membangun kemitraan ya dengan DPR atau dengan kepolisian gitu ya. Yang dimana hubungan PGRI dengan kepolisian ini lebih kepada perkara advokasi gitu. Jadi kalau katakanlah ya ada masalah seperti yang kemarin dihadapi oleh kepala sekolah gitu ya di SMA Negeri 1 Cimarga di Lebak Banten. Nah, itu polisi tidak reaktif gitu ya dalam menerima aduan baik dari siswa maupun dari wali murid gitu ya atau dari komite. Tapi bagaimana permasalahan ini terlebih dahulu dibawa ke Dewan Etik gitu. Jadi kalau guru ada masalah nggak bisa teman-teman ujuk-ujuk langsung dibawa kantor polisi gitu. Dan polisi pun tidak bisa menindak harusnya gitu. Karena apa? Karena ada Dewan Etik gitu. Jadi nanti Dewan Etik dulu memutuskan. Nah, setelah Dewan Etik memutuskan, barulah ya keputusannya apa. Kalau kemarin kan akhirnya islah gitu ya, ada tabayun gitu. Gitu. Cuma kan yang paling mengerikan hari ini kan, pertama orang udah nggak peduli mana yang benar mana yang salah. Yang penting viral aja dulu gitu ya. Nah, dampaknya dari apa-apa sebab viral gimana? Nah, sekarang kan udah viral ya orang udah nggak udah nggak mau tahu ya karena dia salah ya salah. Walaupun mungkin udah terjadi islah, udah jadi perdamaian gitu ya antara wali murid, murid dan kepala sekolah. Cuman karena orang terkadung udah kecewa, udah kesel, udah marah gitu ya, maka hukum sosial yang berlaku. Nah ini yang mengerikan teman-teman gitu ya. Jadi di Indonesia itu hukum sosial sangat 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 berlaku gitu ya. Walaupun katakanlah misalnya sudah islah, sudah berdamai, tapi kan masyarakat masih akan mengingat-ingat gitu peristiwa ini kayak begitu sampai kapanpun. Nah itu menjadi pelajaran gitu ya buat si pelaku dan kita dengan kasus ini jadi ke-trigger gitu. Jadi nggak semua perkara tuh bisa dibegituin gitu ya. Bahkan di peristiwa yang sebelumnya ada seorang guru yang dipenjarakan gitu ya oleh wali murid gitu ya, yang dimana wali muridnya pejabat gitu ya. Kayak begitu. Dan setelah diusut-usut akhirnya si guru tersebut nggak salah, benar gitu ya. Yang katanya benar kan yang rugi siapa? Anaknya. Jadi jangan mentang-mentang orang tuanya punya jabatan, jangan mentang-mentang orang tuanya aparat penegak hukum dan sebagainya. Akhirnya kan sanksi-sanksinya berlaku gitu. Dampaknya apa? Dampaknya si anaknya akhirnya nggak diterima di sekolah manapun gitu. Kenapa? Karena guru-guru yang lain akhirnya gitu ya memiliki kekhawatiran ya tentang hal yang sama gitu. Karena kenapa ya? Karena kalau sama guru yang lain aja dia bisa berbuat seperti itu, bagaimana dengan guru-guru yang lain yang nah ini dikhawatirkan seperti itu teman-teman. Nah itu bagian daripada kemitraan nasional PGRI gitu ya. Oke. Yang berikutnya ya PGRI dan guru masa kini gitu ya. Pada tahun 1922 Jab atau Jeb Sears gitu ya memandang bahwa sekolah efektif itu variabelnya ada dua ya. Sudut pandangnya ada dua. Ini point of view-nya gitu ya, ada dua nih. Pertama dari point of view ekonomi ya. Yang kedua teori. Nah, kita lihat ya dari POV ekonomi gitu ya. Ternyata efektivitas sekolah ini ya dapat diukur itu berbanding lurus dengan input yang masuk, yaitu pendanaan, ya, guru dan fasilitas sarana maupun prasarana. Jadi pendidikan bagus itu ditopang dengan guru yang profesional yang tadi saya bilang di awal. Yang kedua gitu ya, sekolah yang memiliki sarana prasarana yang mendukung. Kayak begitu. Nah, tentu maka guru yang baik, guru yang profesional, sarana prasarana mendukung itu ditopang oleh ekonomi, teman-teman. Kenapa begitu? Karena begini, tidak semua sekolah itu dijamin kehidupannya oleh negara. Kan nggak semua sekolah negeri. Benar nggak? Terus sekolah swasta itu dari mana penghidupannya? Kalau bukan dari SPP siswa atau muridnya.
Kayak begitu. Nah, maka dari itu pendanaan dianggap penting, teman-teman. Jadi kalau dananya stabil, gurunya digaji cukup, sarana prasarannya bagus, sehingga satu, tidak ada kekhawatiran dari guru dalam aktivitas belajar mengajar. Kedua, sarana prasarana yang menopang gitu ya, suksesinya pembelajaran gitu ya. Sehingga outputnya, luarannya gitu ya, siswa-siswa itu berhasil. Kayak begitu. Kenapa? Karena tadi gurunya profesional, sarana prasarananya juga menunjang. Dari apa? Dari adanya dana atau kayak begitu. Walaupun sangat gitu ya, biaya bukan salah satunya tentu ya, tapi ini variabel ya, satu variabel yang sangat signifikan ya gitu ya, untuk memperoleh hasil belajar ya. Yang kedua ya, kita akan lihat point of view dari teori. Iya. Nah, efektivitas sekolah dinilai dari seberapa baiknya sekolah berfungsi sebagai sebuah organisasi yang terstruktur. Jadi artinya kan di sekolah itu ada strukturnya ya. Ya, kepala sekolah, pembantu-pembantunya, nanti guru-gurunya gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menopang, saling jauh terbantu. Jadi bukan hanya mengajar, bahkan sampai ke pengajar itu peserta ya dalam mensosialisasikan dengan pembelajaran. Nah, ketika mereka sudah menginstruksikan ya dirinya dengan semaksimal mungkin ketika di kelas ya berarti tugas guru kelas mengajarkan ya mata pelajaran dengan baik. Ketika dia ada di lab ya guru yang ada di lab mengajarkan dengan sungguh-sungguhan. Jadi ya, jadi ketika si anak datang dari rumah dalam kondisi kosong gitu ya, secara kognitif gitu ya, berarti belum banyak ilmu yang dia dapat. Nah, ketika dia masuk ke sekolah, di kelas ketemu guru yang profesional, di lab dapat ketemu sama apa namanya, sama tenaga pendidik yang profesional, lalu ke TU, di TU juga difasilitasi dengan staf yang profesional, maka insya Allah pembelajaran akan lebih baik dan akan lebih. Apalagi sekarang kita di kan globalisasi, ya perkara-perkara administratif itu bisa dilakukan dengan mudah melalui apa aplikasi yang sudah disebut seperti Kika gitu ya. Jadi udah nggak apa-apa nggak perlu lagi gitu ya. Dan cukup di rumah ya, dan bayar secara online laporan sudah cukup itu dua faktor ekonomi dan nah lalu ada ciri-ciri sekolah yang memiliki kinerja tinggi teman-teman. Nah, benar ya. Oke, baik. Nah, apa saja gitu ya yang menjadi sekolah yang menjadikan sekolah dengan kinerja tertinggi. Yang pertama adalah proses pembelajaran yang efektif. Gitu ya. Artinya selama pembelajaran berlangsung, ya bagaimana efektivitasnya. Lalu apa yang dapat diterima daripada si siswa ya atas apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, tadi metode pembelajaran macam-macam ada teacher learning center, bagaimana guru menjadi pusat sumber informasi, ada student learning center, bagaimana guru menjadi fasilitator dari murid-muridnya, murid-muridnya tinggal berdiskusi. Jadi sebelum sekolah, sebelum kuliah, ya dia mendapatkan asupan materi terlebih dahulu, sehingga ketika sudah di dalam kelas, mereka siap untuk berdiskusi. Nah, tugas guru adalah menjadi fasilitator di kelas. Jadi ya, untuk membimbing berjalannya diskusi daripada pertandingan. Nah, yang ketiga ada based on project. Nah, jadi belajarnya melalui tugas project-project. Nah, project apa nih yang mau kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Apakah kita mau membahas tentang cyberbullying gitu ya, lagi rame-rame ya di Udayana ya, ada mahasiswa yang meninggal gitu ya. Orang kabarnya sih jatuh dari lantai 4 gitu ya. Nah, apakah benar karena bullying? Ya, kalau memang benar karena bullying kan
Wah ini masalah banget, coba bayangin ya orang dari dibully atau loncat dari lantai 4 ya begitu. Maka nah apa nih yang harus menjadi PR bagi kita bersama gitu ya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pembelajaran berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, siswa dan guru yang berprestasi tinggi baik ya akademik maupun non akademik ya. Jadi bukan cuma siswa yang diapresiasi, tapi guru-guru juga harus diapresiasi, baik apresiasi dalam bentuk ya hal-hal yang akademis maupun yang non akademis. Misalnya contoh, kalau yang akademis apa lomba-lomba gitu ya. Tapi yang non akademis apa? Kalau di kampus tuh ada, kemarin tuh saya pernah memberikan izin kepada mahasiswa yang ikut apa? Ikut Olimpiade apa bahasanya gitu ya, lomba game online gitu, Mobile Legends gitu ya, tapi se Asia Tenggara. Wah, ini kan tapi non akademik, tapi kalau memang itu bisa dilakukan bagus. Atau apa futsal misalnya begitu ya, atau tenis atau apapun lah kira-kira begitu yang sifatnya non akademik. Jadi baik siswa maupun guru yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, harus diapresiasi setinggi tingginya ya. Dan itu ciri kalau sekolah itu maju. Kenapa? Karena punya siswa dan guru yang berprestasi ya. Nah yang ketiga, tingkat kehadiran warga sekolah tinggi, jadi artinya lebih banyak yang masuk daripada yang nggak masuk ya. Kalau kuliah berarti lebih banyak yang masuknya daripada yang izinnya. Nah, makanya yang tadi saya bilang di SMA Negeri 1 eh, Simarga itu kan jadi kebalikannya. Kan kalau sekolah yang berkinerja tinggi berarti banyak murid yang masuk sekolah. Ini 600 sekian ya, malah mogok sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak berkinerja tinggi atau rendah gitu ya. Nah, begitu. Yang keempat, pelayanan akademik dan administratif yang optimal pada semua warga sekolah. Nah, misalnya apa? Kalau ada bayar SPP gitu ya, maka si petugas TU gitu ya atau bagian keuangan harus menerima ya, melayani dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin lah kira-kira begitu gitu ya. Sehingga perkara administrasi dapat berjalan dengan baik. Lalu apalagi misalnya yang kelima, ada iklim budaya sekolah yang positif dan dinamis gitu ya. Nah, baik sekolah, di dalamnya kan ada kepala sekolahnya, ada guru-gurunya, ada murid-muridnya. Nah, bagaimana semua circle, baik sekolah, kepala sekolah, guru, murid, itu menciptakan iklim yang positif. Gitu ya. Ada budaya sekolah yang positif ya, seperti apa? Mengawali gitu ya, persekolahan dengan senyum, salam, sapa, berdoa. Nah, ini kan bagus tuh ya, iklimnya jadi positif, bukan iklim negatif gitu ya. Kebayang kalau sekolahnya toksik tuh kayak kemarin, nah gitu ya, udah tahu temennya salah gitu malah didukung. Berarti kan ini lingkungan yang toksik gitu ya. Nah tugasnya bagaimana lingkungan yang toksik ini dirubah menjadi lingkungan yang positif gitu, sehingga apa, sehingga sekolah memiliki kinerja yang baik begitu. Lalu yang ketujuh ada learning organization gitu ya, bagaimana ya di sekolah juga diperhatikan organisasi-organisasinya ya. Kan kalau di sekolah tuh ada OSISnya ya, sebagai organisasi intra sekolah gitu ya. Mau di kampus lebih banyak lagi gitu ya. Nah ini kan organisasi ini penting teman-teman. Jadi organisasi itu melatih pikiran ya, mengasah retorika gitu ya, mengasah dialektika gitu ya, sehingga si peserta didik ataupun mahasiswa bukan hanya pandai berretorika, berdialektika gitu ya, tapi dia dapat mengurai masalahnya, dapat menyelesaikan masalahnya, dan dapat menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri lewat apa, lewat organisasi gitu ya. Nah, makanya kalau di kampus kan mahasiswa ada 3 tipenya ya. Nah, ada tipe apa, kura-kura ya. Nah, tipe kura-kura ini adalah mahasiswa yang kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat gitu. Ada lagi yang tipe kalau kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu ya. Nah, ada lagi yang kunang-kunang ya, kuliah nongkrong, kuliah nongkrong. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan hadirnya organisasi,
dapat mengefektifkan gitu ya peserta didik yang baik melalui apa? Melalui organisasinya. Ya, kayak misalnya belajar kepanduan ya, apa pramuka itu kan melatih apa? Melatih kepemimpinan, leadership ya dan sebagainya. Nah, lalu ada hubungan antara pribadi yang harmonis gitu ya, antara individu memiliki ya harmonisasi, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan gitu ya. Ya begitu, hubungannya harmonis. Baik guru kepada murid, murid kepada guru gitu ya. Kan ada lagunya ya, hormati gurumu, sayangi teman. Nah, itu tanda engkau adalah anak yang budiman. Anak yang budiman itu berarti anak-anak yang tadi punya attitude yang tinggi, yang bagus kayak gitu. Nah, yang terakhir ada tata sekolah yang baik. Bagaimana sekolah mengatur, memanage gitu ya. Nah, lingkungan sekolah, struktur sekolah, ya, kurikulum, penetapan kurikulum gitu ya. Nah, dengan baik sehingga nanti dapat mengeluarkan atau menelurkan lulusan-lulusan yang unggulan yang dapat memberikan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk warga ya sekitar di mana mereka tinggal kayak gitu. Nah, ada 4 strategi peningkatan proses belajar. Yang pertama ada kurikulum, yang dua kegiatan belajar mengajar KBM, ada 3 orang tua dan keempat adalah lingkungan, gitu ya. Nah, hal ini harus diperhatikan teman-teman karena tentu kurikulum ini adalah momok wajah besar daripada negara kita. Artinya negara ini pengen punya lulusan kayak gimana, negara ini perlu orang-orang yang seperti apa, maka kita dapat melihat dari kurikulumnya. Begitu ya. Karena kurikulum menjadi salah satu tonggak utama dalam pembelajaran karena nanti keluar luarannya atau hasil daripada kurikulum ini adalah si peserta didik itu sendiri. Ya, maka tentu kurikulum bukan cuma semata-mata gengsi, tapi kurikulum adalah sebuah alat gitu ya untuk menjawab tantangan zaman. Yang kedua kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Bagaimana adanya efektivitas ya dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung gitu ya. Baik yang disampaikan oleh eh, ya, si apa guru ya maupun diskusi yang dilakukan oleh si murid. Gitu. Nah, yang ketiga adalah orang tua ya. Nah, ini peranan orang tua sangat penting teman-teman gitu ya. Jadi orang tua harus terus terlibat gitu ya dalam tumbuh kembang si peserta didik atau si anak kayak begitu. Karena kalau orang tuanya nggak hadir gitu ya, nah dalam perkara itu nanti eh, yang ada anaknya kehilangan arah gitu. Apalagi kayak kemarin kasusnya orang tuanya 11-12 sama anaknya kayak begitu. Maka orang tua tidak mendukung yang kayak begitu potongannya ya, tidak mendukung yang namanya proses pembelajaran. Ya kalau anaknya salah ya orang tua harus ambil sikap tegas gitu. Ya, justru ketika orang tua menjadi benteng ya, membadani anaknya yang ketika anaknya bermasalah, sebenarnya hakikatnya dia sedang bukan sedang sayang sama anaknya, justru sedang menjerumuskan anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak belajar mengurai masalahnya sendiri. Nah, ya, maka peran orang tua menjadi penting. Yang keempat adalah lingkungan, ya, baik lingkungan di mana si anak peserta didik itu berada maupun di lingkungan sekolah. Ya, harus lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang motivasi serta dengan yang lainnya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, untuk berlomba-lomba dalam belajar. Semangat terus memotivasi satu dengan yang lainnya. Nah, permasalahan guru ya hari ini, apa aja permasalahan guru gitu ya. Pertama distribusi guru. Nah, distribusi guru itu bagaimana teman-teman gitu ya? Distribusi guru tuh lebih banyak guru-guru di kota daripada guru di daerah. Sedangkan di daerah itu bukan hanya perlu guru ya, mereka perlu sekolah, perlu buku, perlu guru juga. Tapi lagi-lagi ketika ada formasi, ada pembukaan tes CPNS atau P3K, itu yang menjadi pusat lagi-lagi guru tuh ke pusat. Akhirnya guru numpuk di ibu kota atau di kota-kota besar. Sedangkan di pelosok-pelosok itu guru malah malah nggak ada. Ini kan jadi PR gitu. Lo kok bisa gitu. Guru yang di daerah kekurangan tapi yang di kota kelebihan. Nah, ini karena distribusinya ada masalah. Karena biasanya kurang lebih ada KKN, ada kepentingan gitu. Nah, ini harus diluruskan ya, agar sebaran si guru itu harus merata ya.
Di kota nggak boleh kelebihan guru, di desa nggak boleh kekurangan guru. Yang kedua, ketidaksesuaian bidang, ya, keilmuan. Artinya ada guru yang mengajar tidak linearitas gitu. Kuliahnya apa, ngajarnya apa misalnya. Kuliahnya apa? Misalnya katakanlah ketika dia kuliah dia ambil ilmu apa namanya? Ilmu teknologi pangan gitu ya, atau hasil olahan ya, tapi yang diajarin atau yang dia tekunin di sekolah misalnya jadi guru bahasa Inggris, guru agama, padahal dulu kuliahnya nggak kuliah itu, kira-kira begitu. Nah itu yang harus diluruskan teman-teman gitu. Jadi artinya kalaupun guru mengajar harus sesuai dengan kepakarannya, ya, melihat dari backgroundnya si guru itu sendiri. Jadi artinya ketika dulu dia kuliah apa maka yang diajarkan sesuai dengan pendidikan atau kualifikasinya. Nah yang ketiga ada kualifikasi pendidikan, ya, dengan standar tenaga pendidik gitu ya. Jadi tenaga pendidik itu nggak mesti cukup S1 teman-teman gitu ya. Walaupun syaratnya kan harus S1 ya. Nanti ada namanya PPG, ya, pelatihan ya profesi guru. Nah, fungsinya apa? Agar si guru tadi tidak gagap dan gugup dengan perkembangan teknologi, ya, dapat menguasai kelas, dapat menguasai ilmu yang akan disampaikan atau diajarkan gitu ya. Mengetahui step by stepnya, strategi, metode dalam pembelajaran, nah gitu ya. Itu penting gitu ya, standar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, ya. Keempat, kompetensi dan karir guru gitu ya. Guru ini punya kompetensi bidang apa, lalu bagaimana karirnya. Jangan sampai guru udah 20 tahun 30 tahun masih aja guru honorer, ini nggak boleh, ya. Harus dikasih kesempatan guru itu, ya, dinaikin jenjangnya, levelnya gitu, dari guru naik ke kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti jadi penilik, ya, gitu ya, atau jadi di dinas gitu ya. Itu juga kan penting, ya, bagi karir guru gitu ya. Lalu yang kelima, sertifikasi guru, ya. Termasuk PPG di dalamnya. Tentu sertifikasi guru ini gitu ya, itu akan menambah, selain menambah pengetahuan bagi si guru, juga menambah penghasilan. Nah, kira-kira begitu. Maka daripada itu, sertifikasi guru menjadi salah satu hal yang penting bagi guru tersebut, ya. Yang keenam, peningkatan keprofesian berkelanjutan gitu ya. Jadi artinya si guru yang tadi udah PPG apakah lanjut kuliah lagi ke S2 gitu ya, atau diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan lanjutan gitu ya, yang dapat menumbuh kembangkan pengetahuan si guru. Nah, yang ketujuh adalah rekrutmen guru. Ya, masalahnya apa? Ya, kok rekrutmen guru jadi PR gitu ya. Nah, negara kita kan kurang guru ya, tapi ternyata dalam perekrutannya masih jauh daripada harapan gitu. Buktinya apa? Buktinya masih banyak daerah-daerah yang kekurangan guru. Berarti artinya peluang jadi guru tuh masih sangat luas, sangat besar. Nah, tinggal rekrutmennya harus diperbanyak kayak begitu. Jadi udah nggak ada lagi alasan negara tidak mampu membayar eh, gaji guru. Guru nggak boleh lagi disebut sebagai beban negara. Kan itu tugas negara, teman-teman. Ya, kalau korupsi bisa sampai triliunan, masa buat gaji guru nggak mampu? Nah, ini kan jadi PR ya. Daripada duitnya dibuat bayar utang wus ke Cina, mending kasih tuh buat guru-guru, kasih kesejahteraan gitu ya. Dan kalau guru sejahtera, insya Allah gitu ya, hasil daripada pembelajarannya juga akan bagus gitu. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan guru saat ini gitu ya. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan guru, ya, ada dua, ada mekanisme yang diambil oleh pemerintah yaitu melalui pengangkatan guru baru, lalu mekanisme biasanya yang sudah berjalan selama ini. Jadi artinya terkait perencanaan kebutuhan guru gitu ya, harus dibuka formasinya, kebutuhannya berapa, lalu diangkat. Ya, diangkat tuh begini, apakah ini guru baru atau guru yang udah lama mengabdi tapi belum diangkat-angkat. Nah, ini juga eh, masuk ke dalam kategori kebijakan, ya, agar si guru mendapatkan hak yang sama. Yang dua terkait dengan rekrutmen, ya, yaitu proses rekrutmen jika selama ini hanya di LPTK gitu ya, lembaga pendidikan tinggi gitu ya, merupakan satu lembaga penghasil calon guru, maka ke depannya semua lulusan perguruan tinggi baik LPTK maupun non LPTK, jadi artinya baik kampus yang pendidikan maupun kampus non pendidikan
itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru. Yang penting begini teman-teman, yang penting harus linear misalnya. Katakanlah misalnya gini, dia pengen jadi guru akuntansi, walaupun dia nggak kuliah di pendidikan ekonomi, misalnya dia kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kan dia juga belajar akuntansi. Nah, itu kan masih linear. Jadi walaupun backgroundnya bukan guru, tapi dia masih ngajar akuntansi, ya. Atau misalnya lulusan FEB, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu ya. Nah, ketika dia datang ke sekolah jadi guru, ya dia ngajar kewirausahaan, gitu ya. Nah, itu kan masih linear kayak begitu. Sekali lagi, meskipun ya sertifikatnya atau ijazahnya adalah ekonomi murni. Gelarnya bukan SPD, gelarnya SE, gitu. Sarjana ekonomi, gitu. Tapi ngajarnya ngajar ekonomi, gitu. Jangan gelarnya SE, sarjana ekonomi, tapi dia ngajar misalnya eh, apa bahasa Inggris. Nah, itu kan nggak linear kayak begitu ya. Misalnya masih linear gini, ada anak lulusan HI hubungan internasional, ya, tapi dia ngajar bahasa Inggris, masih masih linear, itu nggak apa-apa, nggak terlalu masalah gitu. Yang maksud tuh kalau nyebrangnya kebanget-bangetan ya gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan pembinaan dan pengembangan profesi guru, ada mekanisme baru ya tentang pembinaan, pengembangan profesi guru, calon guru yang memiliki sertifikat pendidikan dan mengikuti tes penerimaan guru. Ya, artinya guru-guru yang sudah lulus menjadi guru profesional ya diterima itu bisa mengikuti pelatihan berikutnya ya untuk sertifikasi gitu. Atau kalau sekarang ada namanya PPG prajabatan. Jadi meskipun dia belum diangkat menjadi seorang PNS atau P3K, dia bisa ikut profesi guru gitu ya, ikut P3K. Oke. Baik teman-teman, karena di sini lagi break azan asar ya, kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Oke, baik teman-teman. Yang berikutnya tantangan guru ya. Apa ini tantangan guru di abad 21, abad modern? Yang pertama adalah globalisasi, gitu ya. Kurikulum yang mulai mengarah kepada tuntutan zaman, gitu ya. Nah, dengan adanya pengaruh globalisasi, kayak kita ya, misalnya di kampus tuh, jadi banyak apa? Banyak program-program studi yang kekinian, kayak misalnya ada bisnis digital, ya, ada manajemen retail, gitu ya, dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwasanya pendidikan itu berkembang, gitu ya, mengikuti dengan tuntutan zaman. Tinggal bagaimana peserta didik, guru, gitu ya, dan sebagainya, dosen itu siap, gitu ya, untuk menerima, gitu ya, atau menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Yang kedua teknologi dan inovasi gitu ya. Nah, teknologi dan inovasi tadi saya sebut juga ya di awal ya, kayak misalnya bagaimana adanya apa LMS gitu ya sebagai salah satu apa ya sarana gitu ya dalam pembelajaran. Maka daripada itu bukan hanya murid ya, guru juga dituntut untuk
adaptif gitu ya dengan teknologi. Karena kalau enggak, wah susah nanti bakal ketinggalan. Sekarang absensi lewat aplikasi. Terus eh, pemberian nilai melalui aplikasi. Memberikan bahan ajar materi dari lewat aplikasi. Semuanya lewat seperti itu. Ya belajar mulai terinovasi gitu ya. Belajar nggak selamanya harus di kampus, tapi belajar juga seperti hari ini ya dapat dilakukan secara daring. Ya, tinggal bagaimana nanti luarannya hasil belajar secara daring itu sama nggak dengan hasil pembelajaran secara luring, kira-kira begitu. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah metode belajar. Ya, bagaimana sekolah atau dalam hal ini seorang pendidik gitu ya, itu dapat mengaktifkan gitu ya critical thinking dari seorang siswa gitu ya, agar si peserta didik jadi kritis gitu ya dalam pembelajaran. Kenapa jadi kritis? Karena sumber informasinya sudah dia dapat terlebih dahulu sebelum kuliah, sebelum belajar, sebelum sekolah. Dia baca buku yang dia miliki, dia baca jurnal-jurnal ya yang terakreditasi dan dapat sumber informasi yang lainnya. Gitu. Nah, itu metode belajar. Bagaimana eh, si pengajar, pendidik gitu ya, guru benar-benar hanya menjadi fasilitator di kelas ya. Murid yang satu dengan yang lain tinggal beradu gagasan, konsep ya daripada pengetahuan yang mereka miliki satu dengan yang lain. Metode belajarnya macam-macam tadi ya, ada teacher learning center, ada student learning center atau ada based on project gitu ya. Belajar melalui dengan metode project gitu ya. Gitu. Diberikan masalahnya, diperintahkan untuk mengurai dan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kira-kira begitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk perkuliahan kita di hari ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman ya semua. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Silakan.